بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Wahyu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang luar biasa, yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang sampai dengan detik ini selalu kita terima dan selalu kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak pernah meminta secara langsung maupun tidak langsung pada Allah. Tapi Allah karena sangat maha baiknya, kita selalu diberi nikmat yang tak terhingga. Hari ini kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda, yaitu tentang akhlak. Seperti yang disampaikan di hadis riwayat Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berani menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun ia benar. Sebuah rumah di surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan dusta walau ia bergurau, dan sebuah rumah di bagian surga bagian atas bagi orang yang selalu baik budi pekertinya." Kemudian dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang banyak bicara, suka ngobrol, dan bermulut besar." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka ngobrol. Kemudian, apakah yang dimaksud yang bermulut besar itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sana ada dua hadis yang saya nukilkan. Masih banyak hadis-hadis yang sahih yang jamaah Wahyu TV yang bisa pelajari lagi. Banyak sekali di sana tentang akhlak karimah. Akhlak bahasa aslinya dari Arab adalah al-khuluq. Artinya di sana adalah tabiat, perangai, kebiasaan, habit, tingkah laku. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak karimah adalah melekat dalam diri seseorang, kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Karena sejatinya manusia ketika dilahirkan di sana selalu dan di sana sudah ditakdirkan dengan akhlak karimah. Tetapi karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah lingkungan, pendidikan, pergaulan, kemudian juga karena faktor-faktor bahan bacaan dan literasi yang selama ini selalu dihadapi, menjadikan kelunturan roh tadi yang suci yang telah dirahmati oleh Allah tadi itu menjadi bercampur di sana. Sehingga ketika akhlak karimah ini yang sudah Allah berikan tadi itu tidak bisa kemudian tidak dijaga. Akhlak karimah kebiasaan itu harus selalu ditumbuh kembangkan. Walaupun sudah ada, kalau tidak kemudian kita jaga di sana, akhlak itu tidak akan pernah menjadi lebih baik dan semakin baik, dan bahkan bisa menjadikan manusia itu menjadi manusia yang ingkar. Nah, akhlak karimah banyak sekali, di antaranya adalah sopan, santun, kemudian ketika ketemu dengan orang lain menyapa, kita selalu tersenyum, menolong orang lain, berhusnudon, bersyukur, tawadu, kemudian masih banyak lagi akhlak karimah.
sifat yang terpuji. Nah, hari ini saya akan mengambil satu tema di sana, yaitu tentang tawadu. Jadi satu dari akhlak karimah, yaitu tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu seperti kita ketahui di sana adalah rendah diri, bukan rendah hati. Jadi sebagai manusia kita harusnya memiliki sifat di sana, yaitu tawadu. Nah, ketawaduan itu harus selalu kita jaga, bukan kemudian tawadu itu kita biarkan. Nah, tawadu yang bagaimanakah yang seharusnya selalu kita usahakan? Ada beberapa hal tawadu yang bisa selalu kita jaga dalam diri kita, dan itu memang seharusnya ada. Yang pertama adalah tawadu kepada Allah, berharap dan takut kepada Allah, terutama ketika kita berdoa. Walaupun dalam keseharian 24 jam harapan dan takut itu selalu kita panjatkan kehadirat Allah, terutama kita berdoa, karena kita tidak tahu apakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah atau tidak. Sehingga karena adanya doa yang nantinya dikabulkan dalam arti tidak atau belum tadi, itu yang menjadikan kita sebagai manusia selalu cemas, selalu berharap, dan selalu takut kepada Allah. Karena dengan ketawaduan itu, dengan kerendah dirian itu, akhirnya menjadikan kita itu selalu berharap bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dan tidak akan pernah bisa melebihi daripada Sang Khalik. Jangankan kepada Sang Khalik, setiap manusia memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, di sanalah sifat tawadu itu yang harus selalu kita jaga. Tawadu yang pertama adalah kepada Allah. Kemudian tawadu yang kedua adalah kita harus senantiasa berbuat baik. Berbuat baik kepada sama manusia, siapapun itu. Walaupun di sana manusia itu adalah mungkin orang yang lebih muda dengan kita. Rasulullah selalu memberikan salam kepada anak-anak ketika melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Rasulullah sering menyapa budak wanita, bahkan pada para budak wanita tadi kadang menyentuh tangan Rasulullah. Bukannya kemudian Rasulullah menolak, tetapi kemudian Rasulullah mengikuti kemana mereka menginginkannya, dalam arti mereka ingin menyapaku. Nah, disitulah letak daripada bahwa kita harus selalu menghormati manusia. Sama juga dengan yang sebaya dengan kita, apalagi dengan yang lebih tua. Artinya apa? Bahwa kita harus senantiasa bertawaduk dengan berbuat baik kepada semua manusia, tanpa membedakan rasnya, kastanya, umurnya, kemudian gendernya, dan dari sisi apapun. Itu adalah ketawaduan yang harus selalu kita jaga. Kemudian yang berikutnya di sana adalah ketawaduan yang harus selalu kita jaga berikutnya, tidak membangga-banggakan atau ujub dengan apa yang kita punya. Karena berawal dari ujub, apa yang kita punya itu nanti akan memunculkan celah, di mana akhirnya setan akan mempengaruhi kita, akhirnya kita akan menjadi sombong. Padahal ketika ada hal kecil, kita mengira bahwa apa yang kita punya itu adalah punya kita, usaha kita, itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak tepat dan sangat salah. Semuanya apa yang kita hadapi, yang kita miliki saat ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena usaha keras kita, tapi karena amanah. Karena Allah menghendaki. Nah, sehingga di sanalah kita berusaha untuk tidak ujub dengan apa yang kita miliki, apapun itu. Janganlah ujub, janganlah sombong, janganlah berbangga diri. Karena dengan berbangga diri kita nanti akan bisa menjadi manusia yang lalai dari rasa bersyukur kepada Allah dan merasa lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak perlu atau tidak mengejar popularitas. Popularitas tidaklah kita kejar, karena segala sesuatunya nanti
Allah yang akan menilai, bukan manusia. Manusia hanya bisa menilai dari sisi fisik, hanya bisa menilai dari sisi luarnya. Tetapi ketika popularitas ini kita kejar, kita bekerja mengharapkan pujian, kita melakukan apapun di sana harapannya adalah agar selalu disanjung, agar terkenal. Apa yang kita lakukan nanti hanya akan sebuah kesia-siaan belaka. Sehingga nilai yang seharusnya kita dapatkan, ridho yang seharusnya kita dapatkan menjadi ridho yang tidak bisa kita peroleh. Kemudian yang berikutnya dari tawadu itu adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran. Ketika kita sudah tahu bahwa di sana itu benar, katakan benar, walaupun yang mengatakan adalah seorang anak kecil, walaupun yang mengatakan di sana adalah orang yang lebih muda, walaupun orang yang mengatakan di sana menurut dalam pandangan kita adalah orang yang berpendidikan mungkin di bawah kita. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan seseorang. Jangan melihat siapa yang mengatakannya. Artinya apa di sana? Bahwa ketika ada seseorang mengingatkan kita, janganlah lihat dia siapa, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Karena ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada kita, itu adalah sebuah sinyal yang dilewatkan oleh orang tersebut dari Allah, mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Nah, disitulah yang dikatakan di sana bahwa kita selalu harus menjunjung kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran. Jangan kita abaikan, jangan merasa paling benar. Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak boleh, atau dalam arti di sana kita harus senantiasa mau bergaul. Jangan tidak mau bergaul dengan orang-orang di mana di sana adalah para fakir miskin. Jangan segan, hampiri mereka, ajak mereka. Ketika mereka menyapa atau kita malah yang lebih baik duluan menyapa kita. Karena mungkin di sekitar kita atau dimanapun kita berada, ketika kita berada di tempat umum, kita mendapati seorang pengemis. Jangan langsung hardik, jangan langsung kita bersuudzon. Atau ketika mereka bertanya dengan kita, janganlah melihat dari sisi fisiknya. Sehingga Rasul sendiri tidak pernah membeda-bedakan siapa yang ada di sekitarnya. Rasul sangat mencintai para fakir miskin, sehingga karena Rasul itu adalah uswah hasanah kita, contoh kita, sehingga di sanalah kita harus mencontohnya. Seorang Rasul saja itu tidak pernah membedakan umatnya kaya, miskin, agamanya, dari kasta apa, dari mana, tidak pernah beliau beda-bedakan. Sehingga kewajiban kita hanya meneladaninya, menirunya, mencontohnya, itu saja. Kemudian yang berikutnya di sana adalah kita janganlah segan-segan untuk selalu menolong orang lain yang memerlukan bantuan kita. Nah, setelah kemudian di sana kita menolong ataupun kita malah ditolong, kita jangan segan-segan untuk mengucapkan terima kasih. Kelihatannya sepele. Terima kasih wahai fulan karena telah menolongku hari ini. Di depan rumahku di sana ada kaca, pecahan kaca yang sangat banyak. Ternyata saya tidak tahu, yang tahu adalah engkau. Tadi kalau aku tidak tahu, kakiku bisa tertusuk pecahan kaca tersebut. Tapi ternyata engkau telah membersihkannya. Walaupun si fulan itu mungkin di hadapan kita pernah membuat kita sakit hati. Janganlah segan. Karena kita tidak tahu dari manakah amalan kita yang akan diterima Allah, walaupun hanya dengan mengatakan ucapan terima kasih. Nah, terima kasih itu adalah sebuah wujud pengakuan kita kepada orang lain. Man lam yaskurin nas
lam yaskurillah. Artinya siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maksudnya adalah kita dengan manusia, entah itu siapapun, dengan tetangga, dengan saudara, atau mungkin dengan orang-orang yang kurang berkenan dengan kita, janganlah kita segan untuk mengucapkan terima kasih. Karena terima kasih itu sebenarnya adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih ketika ada tetangga kita yang memberikan sepotong roti. Berterima kasihlah ketika ada teman yang memberikan kita di sana buah. Berterima kasihlah dengan mendoakan siapapun teman kita, saudara kita, atau siapapun walaupun orang tersebut tidak tahu kita doakan. Itu akan lebih afdol. Nah, artinya apa? Bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan berterima kasih. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini, pemirsa Wahyu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.